Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sipa Fauzia, absen 31, kelas 11 IPS 3. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang teks drama. Simak videonya ya. Pertama ada pengertian teks drama. Teks drama adalah teks yang bermuatan kisah yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau acting untuk menggambarkan cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam suatu pentas drama. Menurut para ahli, Kosasih 2017 halaman 132, drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakon dan dialog. Menurut Waluyo 2002 halaman 2, naskah drama merupakan salah satu genre karya sastra yang sejajar dengan prosa dan puisi namun bentuknya berbeda. Ciri-ciri teks drama: 1. Memuat dialog atau percakapan yang dapat dibawakan oleh pemeran atau lakon drama. 2. Mengandung cerita, kisah, atau narasi yang disampaikan melalui dialog atau percakapan antar tokohnya. 3. Teks memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya seperti mengatur ekspresi, marah atau senang, melakukan aksi, berlari atau melompat, dan sebagainya. 4. Karena drama secara eksklusif menggunakan dialog sebagai isinya, maka penulisan percakapan atau tidak usah menggunakan tanda petik. Struktur teks drama. 1. Prolog adalah kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar, maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama. 2. Orientasi merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. 3. Komplikasi atau disebut juga sebagai bagian tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Tokoh juga kerap mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. 4. Resolusi atau denouement, yakni penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai komplikasi atau klimaks atau puncak konflik yang menyekat komplikasi dan resolusi yang sebelumnya telah dihadirkan. 5. Epilog merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Bentuk drama atau jenis. 1. Berdasarkan bentuk sastra atau cakapannya. A. Drama puisi, yaitu drama yang sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. B. Drama prosa, yaitu drama yang cakapannya disusun dalam bentuk prosa. 2. Berdasarkan sajian isinya. A. Tragedi atau drama duka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. B. Komedi atau drama ria, yaitu drama ringan yang bersifat menghibur walaupun selorohan di dalamnya dapat bersifat menyindir dan yang berakhir dengan bahagia. C. Tragikomedi atau drama duka ria, yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur duka cita tetapi berakhir dengan kebahagiaan. 3. Berdasarkan kuantitas cakapannya. A. Pantomim, yaitu drama tanpa kata-kata. B. Minikata, yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. C. Dialog monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. 4. Berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni lainnya. A. Opera, yaitu drama yang menonjolkan seni suara atau musik. B. Sendra tari, yaitu drama yang menonjolkan seni drama dan tari. C. Tablo, yaitu drama tanpa gerak atau dialog. 5. Bentuk-bentuk lain atau alternatif atau khas. A. Drama absurd, yaitu drama yang sengaja mengabaikan atau melanggar konversi alur, penokohan, dan tematik. B. Drama baca, naskah drama yang hanya cocok untuk dibaca, bukan dipentaskan. C. Drama bourgeois, drama yang bertema tentang kehidupan kaum bangsawan atau muncul abad ke-18. D. Drama domestik, drama yang menceritakan kehidupan rakyat biasa. E. Drama duka, yaitu drama yang khusus menggambarkan kejahatan atau keruntuhan tokoh utama. F. Drama liturgis, yaitu drama yang pementasannya digabungkan dengan upacara kebaktian gereja atau di abad pertengahan. G. Drama satu babak, yaitu lakon yang terdiri atas satu babak berpusat pada satu tema dengan sejumlah kecil pemeran gaya, latar, serta penguluran yang ringkas. Unsur teks drama. Tema adalah gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Tema dalam
Drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah, kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, atau sebagainya. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama. Meliputi latar tempat, yaitu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama, seperti di rumah, medan perang, di meja makan. Latar waktu, yaitu penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama, seperti pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar suasana atau budaya, yaitu penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama, misalnya dalam budaya Jawa, dalam kehidupan masyarakat Betawi, Melayu, Sunda, Papua. Penokohan. Tokoh-tokoh dalam drama diklasifikasi sebagai berikut. 1. Tokoh gagal atau tokoh badut atau the foil. Tokoh ini yang mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain itu. 2. Tokoh idaman atau the type karakter. Tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan karakter yang gagah, berkeadilan, atau terpuji. 3. Tokoh statis atau the status karakter. Tokoh ini memiliki peran yang tetap sama tanpa perubahan mulai dari awal hingga akhir cerita. 4. Tokoh yang berkembang. Misalnya, seorang tokoh berubah dari setia ke karakter berkhianat, dari yang bernasib sengsara menjadi kaya raya, dari yang semula adalah seorang koruptor menjadi orang yang soleh dan budiman. Dialog. Dalam drama, percakapan atau dialog haruslah memenuhi dua tuntutan, yakni 1. Dialog harus turut menunjukkan gerak laku tokohnya. Dialog haruslah dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, apa yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung. Harus pula dapat mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan para tokoh yang turut berperan di atas pentas. 2. Dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Tidak ada kata yang harus terbuang begitu saja. Para tokoh harus berbicara jelas dan tepat sasaran. Dialog itu disampaikan secara wajar dan alamiah. Pesan atau amanat. Unsur ini merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton. Amanat tersimpan rapi dan disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi drama. Kaidah kebahasaan teks drama. 1. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. 2. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. 4. Menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana seperti misalnya rapi, bersih, baik. Cara membuat teks drama. Menentukan ide cerita. Hal pertama yang harus Anda perhatikan sebelum menulis teks drama ialah ide cerita apa yang akan Anda bawa. Merumuskan naskah atau teks. Setelah menentukan ide dan tema yang akan dibawa, selanjutnya Anda harus memulai merumuskan naskah. Membuat alur. Alur merupakan satu hal yang penting dalam naskah drama. Anda bisa membuat alur yang menarik dari awal sampai akhir cerita. Tentukan latar belakang dan penokohan. Jika naskah drama ini akan dipentaskan maupun dijadikan film pendek, Anda harus menentukan latar belakang yang tepat. Tentukan konflik. Pada sebuah drama maupun cerita, konflik maupun masalah adalah hal yang sangat penting. Tentukan ending. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik dalam teks drama juga harus dipikirkan. Berikut ini adalah contoh teks drama yang telah saya buat. Contoh drama yang telah saya buat adalah dengan tema anak sekolahan. Dalam kehidupan sering terjadi pertengkaran remaja. Itulah yang dialami oleh dua kelompok siswa SMA 71 Jakarta. Kelompok Sweety, Ashel, Ana, dan Ridka. Bertiga adalah teman sejati. Mereka selalu bersama dalam suka dan duka. Ketiga orang ini baik, cerdas, dan ramah. Berbeda dengan kelompok jahat atau nama geng Meme Trio. Mereka bertiga sangat buruk, kejam, dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Suatu hari di kantin, Ashel, Ana, dan Ridka ada di kafeteria. Mereka makan sambil mengobrol. Tiba-tiba datanglah trio Meme yang menangkap pembicaraan mereka. Irene, "Hei kalian, apa yang kamu lakukan di sini?" Tekan meja. "Yeri, ini tempat istimewa bagi kami." Victoria, "Itu benar, Anda, dan Anda keluar." Menunjuk ke Ashel, Ana, dan Ridka.
Ashel, apa hak Anda untuk mengusir kami? Ini adalah tempat umum, bukan tempat ayahmu. Yeri, di sini ada anak sudah mulai berkelahi. Apa yang saya perlu memanggil penjaga keamanan untuk mengusir Anda? Anak, baiklah, tolong panggil keamanannya. Apakah Anda pikir kami takut padamu? Airin, sialan kalian, hampir menampar Ana, tapi tiba-tiba Ridka berbicara. Ridka, hei, jangan, ayo mari kita mengalah, mari kita pergi dari sini. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan kantin. Victoria, akhirnya mereka pergi. Hahaha. Tidak lama setelah bel berbunyi, semua siswa mengambil tas dan bergegas pulang. Seperti biasa, kelompok Sweetie sering mengerjakan tugas-tugas di rumah Ashel. Jadi setiap Anna dan Ridka pulang malam tidak masalah. Orang tua mereka sudah saling kenal. Sore di rumah Ashel, Anna dan Ridka. Assalamualaikum, mengetuk pintu. Ashel, waalaikumsalam, buka pintu. Silakan Tuan Putri, mengulurkan tangannya ke bawah, bercanda untuk menghibur mereka. Ashel, Anna dan Ridka. Hehehe. Mereka bertiga menuju ke rumah tamu, di mana mereka sering melakukan pekerjaan sambil berbagi cerita. Kali ini tugas yang ada adalah tugas membuat proposal Indonesia. Mereka kemudian mengambil buku dari tas, tapi kali ini mereka tidak bisa menyelesaikannya karena ada keributan di rumah sebelah Yeri. Saya heran mengapa sangat bising, mungkin ada masalah di keluarga mereka. Anak, oh sangat berisik. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas ini jika situasinya seperti ini? Ridka, tetangga kamu kenapa sih berisik sekali? Ashel, saya tidak tahu, tidak biasanya mereka ribut seperti ini. Mereka bertiga keluar rumah untuk melihat situasi. Ternyata keributan terjadi di rumah Yeri. Di luar rumahnya ada kelompok duo Mei. Yeri yang kebingungan. Sweetie menuju rumah Yeri. Ashel, Yeri, ada apa denganmu? Yeri hanya menangis dan menunduk. Airin, mengapa kalian harus ada di sini? Kembali ke sana. Hanya mengganggu. Victoria, loh, kok masih di sini? Ya, Tuli, kami katakan keluar dari sini dengan suara kejam. Yeri, ayo, jangan biarkan mereka. Mereka juga teman-teman kita. Airin, Anda kenapa sih, Yeri? Mengapa harus mempertahankan mereka? Victoria, Yeri, kamu kehabisan batuk sambat ya? Yeri, ayo, hentikan semua kebodohan ini. Airin, maksudnya apa sih? Gak saya mengerti dengan semua ini. Victoria, baiklah, jika Anda menginginkannya, kami akan patuh. Ana, kenapa kamu sedih, Yeri, emangnya apa itu? Yeri, saya tidak mengerti kenapa orang tua saya bertengkar selalunya. Apa mereka tidak bosan dengan itu? Ridka, Anda yang sabar dengan baik. Yeri, tapi saya benar-benar tidak tahan. Hampir setiap hari dan setiap kali saya mendengar ayah dan ibu bertengkar. Ashel, mungkin saat ini ayah dan ibu sedang ada masalah. Doakan saja semoga masalah mereka dapat diatasi. Airin, kami juga akan berdoa agar orang tua Anda tidak berkelahi lagi. Yeri, hati saya hancur ketika saya mendengar ibu saya meminta cerai. Jika mereka benar-benar bercerai, aku harus menjadi siapa? Saya malu dengan sangat malu. Victoria, saya benar-benar mengerti bagaimana perasaan Anda, tetapi Anda juga tidak terlalu sedih karena saya khawatir Anda terlalu sedih itu benar-benar akan mengaruhi Anda secara fisik. Ashel, ya Yeri, semua ini tentu bukan solusi kok. Yeri, biarlah, jika saya sakit, orang tua saya mungkin tidak peduli sama sekali. Anak, tidak ada orang tua yang tidak peduli dengan putranya. Ridka, mungkin kali ini mereka tidak memiliki masalah sehingga mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yeri, tidak berguna. Aku punya orang tua yang setiap hari bertarung sendirian. Apa mereka tidak malu dengan tetangga yang sudah pasti mendengar mereka berkelahi? Ashel, peduli apapun, tapi kan ia juga orang tuamu. Yeri, apa yang harus saya lakukan? Dengan kepala tertunduk dan menangis. Airin, katakan bahwa Anda merasa sangat tidak nyaman ketika keduanya bertarung. Yeri, saya akan mencoba. Victoria, ya, kamu tidak sedih lagi ya. Biarkan dong terus senyum lagi. Menyeka air mata Yeri. Yeri, terima kasih kalian ingin menjadi temanku dan untuk mendorong saya dengan cobaan ini. Saya sayang kalian semua. Ashel, kami juga menyayangimu. Mereka semua berpelukan. Pesan dan amanat. Kita harus saling menolong sesama, tidak boleh bertengkar dan sombong. Kita juga harus peduli ke sesama manusia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.